Hai parents, perkenalkan, saya Wina Irwina, MPSI Psikolog, psikolog anak dari Pusat Terapi Bermain. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang cukup penting nih untuk orang tua, yaitu mengenai perilaku tantrum pada anak. Nah, mungkin sebagian dari orang tua pernah nih menghadapi ya, tiba-tiba melihat perilaku anaknya yang tiba-tiba menangis, berteriak, menjerit, bahkan sampai berguling-guling di lantai. Nah, perilaku semacam itu sering diistilahkan dengan tantrum. Namun sebenarnya apa sih yang memicu perilaku tantrum dan sebetulnya apa yang dapat dilakukan untuk menangani perilaku tantrum tersebut? Nah, sebenarnya perilaku tantrum ini merupakan bagian yang normal ya dari perkembangan emosi anak nih. Jadi itu sebenarnya pertanda bahwa anak kita ini sedang berkembang sesuai dengan usianya. Nah, perilaku tantrum ini sendiri merupakan sebuah ledakan emosi ya, yang berupa amarah, mungkin bentuknya tangisan, perilaku agresif bahkan ya, yang menunjukkan bahwa mereka itu sedang frustrasi. Nah, perilaku tantrum ini biasanya terjadi pada saat usia anak 18 bulan, bahkan berlanjut hingga usia 3 tahunan atau ada yang 4 tahunan juga. Itu sebabnya pada fase 2 tahun ini sering diistilahkan dengan trouble 2, karena pada fase ini anak-anak sering berubah-ubah suasana hatinya, mudah marah, kemudian banyak perilaku menentang. Ada beberapa hal yang memicu anak menjadi mudah tantrum pada usia 2 tahunan ini. Yang pertama, anak mulai ingin mengeksplorasi banyak hal, sementara pemahaman mereka akan bahaya itu masih minim, sehingga hal ini seringkali menguji kesabaran para orang tua. Yang kedua, anak juga semakin ingin melakukan segala sesuatunya sendiri, namun kemampuannya mungkin belum memadai. Misalnya saat anak ingin memakai sepatu, mungkin keterampilan motoriknya belum matang nih, belum sempurna, sehingga dia kesulitan. Dan itu juga sering memicu tantrumnya mereka. Kemudian yang ketiga, mereka juga mempunyai masalah dalam komunikasi karena kemampuan komunikasinya itu belum sempurna. Pada fase 2 tahun ini kan anak-anak biasanya masih merangkai kata, jadi masih sulit mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran mereka. Ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh orang tua ketika menghadapi anaknya yang sedang tantrum. Yang pertama adalah menghukum anak. Nah, beberapa orang tua justru menghukum anaknya saat sedang tantrum karena berpikir bahwa dengan menghukum maka anak akan berhenti dan tidak tantrum lagi. Tapi sebetulnya itu justru memperparah kondisi emosional anak. Yang kedua, orang tua juga sebagian ada yang menyerah dan langsung mengabulkan permintaan anak ketika tantrum. Nah, ini justru kesalahan yang fatal nih, karena ketika orang tua itu mengabulkan, maka anak otomatis akan menjadikan perilaku tantrumnya itu sebagai cara yang efektif untuk mendapatkan sesuatu, dan pada akhirnya dia menjadikan tantrum itu sebagai alat untuk mengontrol situasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua ketika menghadapi anak saat tantrum. Yang pertama, orang tua harus berusaha untuk tetap tenang, karena ketika kita tenang maka kita dapat berpikir lebih jernih. Mungkin kita dapat mengatur nafas terlebih dahulu, kemudian baru memberikan reaksi terhadap anak kita yang sedang tantrum. Yang kedua, kita sebaiknya mencari tahu dulu penyebab tantrum anak itu apa. Gitu. Tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa faktor pemicu. Mungkin dari situ kita bisa mengamati apakah ada faktor fisik di situ, misalnya anak merasa lelah atau ngantuk, ataukah penyebab-penyebab lain-lainnya. Nah, yang ketiga, setelah kita mengetahui apa faktor pemicunya, maka kita dapat memberikan reaksi atau respon yang tepat. Nah, misalnya, perilaku tantrum anak itu ditujukan untuk mencari perhatian kita. Respon yang paling tepat adalah dengan mengabaikannya. Mungkin kita bisa meninggalkannya sejenak, namun harus kita pastikan dulu bahwa situasi di sekitar anak ini juga aman. Artinya tidak ada benda-benda yang berbahaya yang bisa dia gunakan untuk menyakiti dirinya atau yang lain. Setelah beberapa saat dan kita mulai melihat anak kita sudah tenang, kita bisa mendatanginya kembali. Hal ini penting agar anak belajar bahwa dengan tantrum dia tidak mendapatkan apapun. Big parents, tantrum mungkin akan selalu menjadi bagian dari tumbuh dan kembangnya anak. Dengan pemahaman yang tepat, kita dapat membersamai dan mendampingi anak melewati fase-fase perkembangannya dengan lebih baik. Mari kita bersama-sama terus belajar untuk menjadi pendamping terbaik bagi buah hati kita dalam memahami dan mengelola emosinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sampai jumpa di video berikutnya.